Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Asih Wahyudi. Kali ini saya akan memberikan materi tentang karya sastra. Sebelum kita mulai belajar tentang karya sastra, marilah kita mulai pelajaran pada kali ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selain dari itu, jangan lupa kalian tetap mengingat prokes, yaitu 5M. M yang pertama adalah mencuci tangan, kemudian yang kedua memakai masker, berikutnya menjaga jarak, yang keempat adalah menghindari kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi bepergian. Satu lagi, seperti biasa, siapkan alat tulis, pulpen, dan buku supaya kalian tidak ketinggalan dalam mencatat dan ada yang disimpan pagi hari ini ketika sudah belajar pelajaran bahasa Indonesia tentang karya sastra. Baik, kita mulai memasuki pada pelajaran karya sastra. Karya sastra dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah prosa, yang kedua adalah puisi, dan yang terakhir adalah drama. Nanti akan saya kupas satu persatu, maka jangan lupa ikuti terus pelajaran kali ini. Kita mulai dengan prosa terlebih dahulu. Apa itu prosa? Prosa adalah karangan bebas. Kenapa disebut bebas? Karena di dalam prosa tidak terikat oleh aturan seperti jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya prosa itu ditulis dalam bentuk alinea atau paragraf. Prosa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah prosa baru, yang kedua adalah prosa lama. Kita mulai dengan prosa. Tadi sudah saya katakan bahwa prosa dibagi menjadi 2, ada prosa baru dan prosa lama. Atau kita balik. Kita mulai dengan prosa lama terlebih dahulu, baru kemudian prosa baru. Nah, apa perbedaan kedua prosa ini? Kalian perhatikan baik-baik. Prosa lama, ciri-cirinya: 1. Istana sentris. Apa itu istana sentris? Nah, istana sentris itu artinya semua cerita berpusat pada istana. Istana itu sendiri sering disamakan dengan istilah kerajaan. Jadi, untuk prosa lama umumnya menceritakan tentang kerajaan. Nah, kita tahu sendiri, kalau zaman dahulu untuk prosa lama itu tidak akan pernah diceritakan sisi positif dan sisi negatif, tapi hanya menceritakan satu sisi saja, yaitu sisi positif. Hal ini berkaitan karena dalam prosa lama lebih mengutamakan pesan moral yang ingin disampaikan kepada anak-anak. Kemudian ciri-ciri yang kedua, anonim. Apa itu anonim? Anonim itu artinya nama pengarang tidak ditulis. Nah, kalau kamu bisa membaca dongeng atau membaca cerita-cerita dari suatu daerah, biasanya tidak akan dijumpai siapa nama pengarangnya. Karena itu disebut anonim. Yang ketiga, cerita dalam prosa lama biasanya bersifat fiktif. Fiktif itu artinya tidak pernah terjadi, karena cerita itu hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ciri prosa lama ada 3. Yang pertama adalah istana sentris, yang kedua anonim,
yang ketiga fiktif. Nah, kita lanjutkan untuk yang keempat. Yang keempat adalah imajinatif. Apa itu imajinatif? Nah, pada zaman dahulu cerita itu disusun hanya berdasarkan imajinasi atau khayalan atau karangan pengarang saja. Nah, makanya kalau kita tahu ada sebuah cerita di suatu daerah yang seperti betul-betul terjadi, kalau kita lihat kenyataannya tidak ada, karena itu hanya berdasarkan imajinasi sang pengarang. Kemudian yang kelima, bersifat statis. Apa itu statis? Statis artinya tetap, tidak mengalami perubahan. Nah, ini bisa kita lihat hampir semua prosa lama ceritanya hampir mirip. Pasti menuju satu cerita, yaitu kerajaan atau raja atau bidadari. Nah, itu namanya statis. Kemudian berikutnya, menggunakan bahasa lisan. Karena zaman dahulu belum ada media tulis, maka orang lebih senang menggunakan bahasa lisan yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap sesepuh, oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh. Tujuannya adalah selain menghibur, juga menyampaikan pesan moral, memberikan contoh yang baik, supaya anak-anak tidak mengikuti hal buruk yang mungkin sudah dilakukan oleh tokohnya, dan hanya mengikuti hal-hal yang baik yang sudah diberikan secara moral. Kemudian yang terakhir adalah contoh prosa lama. Untuk contoh prosa lama, yang pertama adalah dongeng, yang kedua adalah hikayat, yang ketiga cerita pelipur lara, yang keempat cerita Panji, dan yang kelima adalah cerita berbingkai. Kita mulai dengan dongeng terlebih dahulu, karena di sini dongeng juga dibagi lagi. Jadi dongeng itu ada pembagiannya. Kita mulai dari macam-macam dongeng. Dongeng yang pertama adalah legenda. Ada yang menyebut legenda, ada yang menyebutkan legenda. Nah, legenda ini adalah dongeng yang menceritakan tentang terjadinya suatu tempat. Contoh, ada dongeng Malin Kundang. Nah, ini terjadi di daerah Sumatera. Di situ ada sebuah batu yang menyerupai orang sujud. Orang menganggapnya itu betul-betul Malin Kundang yang sudah berubah menjadi batu karena dikutuk oleh sang ibu. Kemudian contoh legenda yang lain. Legenda Sangkuriang. Itu menceritakan terjadinya sebuah perahu. Saya ulang, bukan sebuah perahu, tapi sebuah gunung yang sering disebut dengan istilah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di situ itu diceritakan bahwa ada suami istri yang mempunyai anak, kemudian suaminya meninggal. Anaknya karena sang ibu ini keturunan dari dewa, makanya dia awet muda. Suatu saat sang anak diusir karena telah melakukan perbuatan membunuh binatang yang ternyata itu adalah bapaknya. Kemudian dia diusir pergi. Setelah beberapa tahun terpisah, ternyata sang anak kembali pulang, tapi dia tidak tahu bahwa ketika dia melihat seorang gadis, ternyata itu adalah ibunya, maka dia jatuh cinta. Cuman ibunya masih hafal kalau itu adalah anaknya. Maka ibunya memberikan syarat. Dia harus membuat sebuah perahu dalam satu malam. Tetapi belum sampai jadi, ibunya sudah khawatir kalau perahu itu jadi. Makanya ketika hampir menjelang pagi, ibunya membangunkan beberapa binatang agar dianggap sudah pagi. Maka murkalah Sangkuriang. Dia kemudian menendang perahu itu dan terbalik.
dan terbentuklah sebuah gunung yang orang sering menyebutnya dengan istilah Gunung Tangkuban Perahu karena bentuknya mirip seperti perahu terbalik. Nah, kalau kita tinjau, apakah itu betul-betul terjadi seperti itu? Atau apakah hal itu betul-betul ada? Kalau kita telusuri, itu hanyalah sebuah dongeng, sebuah legenda. Yang tadi saya katakan, cerita itu hanya berupa imajinasi pengarang. Makanya kalau kita cari tahu keberadaannya atau kebenarannya, tidak akan pernah ditemui. Kemudian berikutnya adalah tadi kalau satu sudah legenda, yang kedua adalah fabel. Nah, untuk fabel ini lebih familiar karena judulnya sering hampir mirip. Contohnya Sang Kancil. Kemudian ada Kerbo dan Kancil, Kerbo dengan buaya, si kancil mencuri timun. Nah, kenapa pelaku-pelakunya itu binatang? Karena fabel itu sendiri adalah dongeng yang berhubungan dengan dunia binatang. Binatang ini diperlakukan seperti manusia, sehingga dalam dongeng tersebut atau dalam cerita tersebut, binatang-binatang ini bisa berbicara, bisa bertingkah laku seperti manusia. Kenapa dibuat seperti itu? Tujuannya adalah satu, memberikan pesan moral. Contoh, ada sebuah cerita tentang kancil, kerbo, dan buaya. Nah, suatu saat buaya ini tertimpa dahan dan dia tidak bisa bergerak. Kemudian ditolonglah oleh seekor kerbo. Dia digendong, dibawa ke suatu tempat yang lebih aman. Ternyata di tengah jalan sang buaya tidak mau melepaskan kerbo. Justru dia malah menggigit kerbo itu. Nah, sambil dia berkata bahwa saya tidak akan melepasmu kalau kamu tidak memberikan dagingnya. Untungnya ketika di tepi jalan mereka bertemu dengan sang kancil. Maka berkatalah sang kancil bahwa ketika dia akan memutuskan suatu permasalahan, dia harus melihat akar permasalahan itu terlebih dahulu. Kemudian dibawalah mereka ke tempat yang tadi peristiwa itu terjadi. Kemudian buaya itu ditimpalah dengan dahan. Nah, barulah sang kerbo bercerita. Namun apa yang terjadi? Sang kancil mengatakan bahwa kalau ada seperti itu tidak usah kita tolong. Karena ketika kita tolong malah dia merugikan kita. Maka kita tinggalkan saja. Nah, apa pesan moral yang bisa kita sampaikan? Nah, di situ bisa kita lihat bahwa ketika kita menolong seseorang harusnya berhati-hati karena belum tentu yang kita tolong itu adalah orang baik. Nah, itu diantaranya itu. Kita lanjutkan masih dengan macam-macam dongeng. Tadi sudah saya bahas. Yang pertama adalah legenda, yang kedua fabel. Nah, sekarang yang ketiga adalah epos. Epos itu adalah dongeng tentang kepahlawanan. Kalau untuk contoh dongeng kepahlawanan ini adalah kisah pewayangan yang berupa kisah Mahabharata dan Ramayana. Nah, di sana dikisahkan ada Pandawa yang jumlahnya 5 yang selalu melawan Kurawa yang berjumlah 100. Nah, ini bisa kita lihat bahwa 5 ini adalah artinya kebaikan. Kebaikan ini akan selalu menang walaupun musuh kita lebih banyak. Itu contoh epos. Yang ketiga adalah sage. Sage adalah dongeng sejarah. Jadi dongeng tapi di dalamnya ada unsur sejarahnya. Nah, contoh kalau yang paling gampang kita jumpai adalah cerita yang dulu sering muncul di televisi. Seperti ada cerita Nini Pelet. Nah, itu kan menggunakan latar belakang sejarah yang memang ada. Latar belakangnya menggunakan lokasi Majapahit. Dan Majapahit ini betul-betul ada. Tapi kalau kita lihat Nini Peletnya nggak ada. Nah, itulah yang sering kita sebut dengan istilah sage. Kemudian yang kelima adalah
mite atau mitos. Nah, mite atau mitos ini adalah dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan. Kalau kita percaya ada, kalau tidak percaya tidak ada. Contoh dongeng mite atau yang berbentuk mitos ini adalah tentang Nyi Roro Kidul. Nah, kalau orang yang percaya ya pasti mengatakan ada. Tapi kalau orang yang tidak mempercayainya berarti tidak ada. Nah, itu adalah ciri-ciri untuk prosa lama ya. Mudah-mudahan kalian sudah catat secara baik sehingga ada ilmu yang didapat, tidak hanya mendengar dan menyaksikan, tapi ada juga yang dicatat meskipun hanya dalam bentuk rangkuman. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga bermanfaat. Tetap jangan lupa sekali lagi ingat prokes 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari atau mengurangi bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.